Nah, jadi kalau kita bilang menurut sejarah ada berapa Mesias? Teman-teman tahu nggak? Udah berapa ada Mesias di dunia ini? Udah berapa ya dari Yahudi udah berapa itu? Iya, kalau menurut sejarah ya Prof, ya iya ada banyak dari Yahudi berarti kan, yang Bar-Kokhba dan segala macam. Iya betul. Betul. Nih kita coba hitung ya. Ini menurut ini saya masih pakai data remeh-temeh ya, data Wikipedia. Sebenarnya juga nggak boleh pakai ini karena ini ya kita cuma referensi namanya aja. Pertama, Mesias pertama kali yang mengklaim dirinya Mesias itu adalah Yesus of Nazareth. Ini Tuhan Yesus kita nih. Yesus Muhammad. Ya. Jesus Christ. Yap. Dia mati tapi bangkit. Tapi agama sebelah bilang dia nggak mati tapi masih hidup. Nah ini suatu keanehan ya. Kita yang menuhankan dia malah mengatakan dia mati, tapi orang Islam yang tidak menuhankan dia malah anti mengatakan dia mati. Yep. Nah tapi setelah Yesus ini semuanya mati teman-teman. Dositeos of Samaritan mati. Simon Bar-Kokhba meninggal. Ini sekitar tahun 164 setahu saya. 135. Ini yang membantai adalah Kaisar Adrianus tahu saya ya. Kaisar Adrianus tahu saya. Iya, Kaisar Adrianus. Terus Solomo Molko. Ya. Orang tuanya ini Kristen. Orang tuanya malah ya dia berasal dari mana? Dari Portugal. Two parents who were Jewish convert to Christianity. Ya jadi banyak Mesias-Mesias ya lucu-lucu ya. Ini ada lagi Sabataisvi, ini dari Turki. Ya, Sabataisvi ini yang meninggal dibacok sama orang Islam. Nih, dia di Turki nih, Ottoman Empire. Ada berapa sudah? Yesus nggak masuk ya, Mesias palsu ya, karena di dalam Islam pun dia disebut Al-Masih gitu kan. Iya. Berarti kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sebentar. Oh ini nggak lengkap nih teman-teman, sorry. Bukan yang ini. Ini ada lagi Moses of Crete, kok nggak ada ya? Wah di delete ya? Dilihat ya sama orang ya. Loh iya di delete udah nggak ada lagi. Bentar. Kok cuma 4? Mestinya udah ada 30-an sih. Oke, sorry. Ini. List of Jewish Messiah claimants. Nah ini, Yesus of Nazareth. Kedua Teudas. Teudas ini ada di Alkitab ya, di Kisah Para Rasul ya teman-teman ya. Ingat waktu para rasul itu mengajar di Bait Allah, para orang-orang Farisi, imam-imam besar Bait Allah bilang dulu juga ada Teudas gitu kan. Tapi akhirnya dia meninggal. Simon Bar-Kokhba. Nah ini Moses of Crete. Moses of Crete ini yang kisahnya dia Moses of Crete ini dia mengajak orang-orang untuk menyeberangi Pulau Kreta ke Israel, dan akhirnya pengikutnya semuanya tenggelam di laut. Ya dia mau berlaga-laga seperti Musa. Abad kelima ada Khuzestan. Ya, Khuzestan ini kebantai juga sama Islam. Dia kebantai sama Islam, dia meninggal. Terus ada Abu Isa. Nah ini Abu Isa ini ada lagi Mesias namanya Isa ya. Ini Berarti dalam ya? Ada 2 Isa. Ya, ini berarti kalau di Islam ada berapa Isa Al-Masih? Ada 2 nih jelas nih. The Reign of Marwan II. Marwan II ya. Marwan 1 tuh yang bikin. Marwan 1 adalah bapaknya dari Khalifah Abdul Malik yang bikin Dome of the Rock di Palestina. Terus Yudgan, ada Serene. Nah ini nih Kristen juga nih lahirnya nih. Was born a Christian, jadi dia lahirnya dulu Kristen. Ya, Mesiasnya orang Yahudi ada yang dari Kristen. Ada lagi, nah ini. Oh ini kirain Nehemia kan. Ada lagi dari Prancis. Aku lupa namanya.
Nah, termasuk tadi sahabat Taisvi. Tapi kalau kita hitung ya selain Yesus kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini nggak ada namanya, 9, 10, 11 ini namanya siapa ya? 11 ini dari Yaman. Apa 13? 12, 13, 14, 15, 16, 17, ini yang dari Turki tadi, sahabat Taisvi. Sahabat Taisvi punya pengganti. Ini keponakannya dia. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ada 28, teman-teman. Tadi Muhammad bilang ada berapa Mesias, teman-teman? 30. 30. Kalau 28 dikurangi 2, Musailama Al-Kadzab dengan siapa tadi namanya? Al-Aswad Al-Ansi. Sorry, 30 dikurangi 2 berarti apa? 28 ya? Ya. Nah, tapi Muhammad masuk nggak sebagai Mesias? Ini kita nggak tahu nih, Muhammad Mesias atau enggak. Berarti kalau memang Muhammad mengatakan yang sebetulnya ada 30 Mesias, berarti yang Mesias yang sekarang ini ya berarti udah ada 30, dan sekarang ini berarti sudah dekat sama akhir zaman. Betul. Sudah dekat sama akhir zaman. Nah, ini ada dua kemungkinan nih. Kalau misalnya Muhammad benar ngomong ada 30, berarti Mesias antikrisnya itu berarti Muhammad sudah salah ngomong, karena jumlahnya sekarang udah ada 30. Ini yang terakhir ya dari Ukraina ini, Menahem Menders Nelson, ini yang punya situs kabat.org. Ya, ini paling besar di Eropa, di Amerika juga dia terkenal banget nih, ya. Tapi kalau memang Muhammad jujur 30, berarti Dajjal yang terakhir itu ini si Menahem Menders Nelson. Ya, harusnya di situ ya, berhenti ya. Harusnya berhenti di sini. Dan ingat, orang Yahudi sekarang itu pusatnya adalah ini, Menahem Menders Nelson ini. Meskipun dia sudah meninggal, tapi pemahaman dia masih mempengaruhi pemahaman orang Yahudi dan bangsa Israel sampai sekarang, karena dia rabi terbesar nih. Namanya Rebbe Lubavitch sebutannya. Ada nggak namanya? Lubavitch ya. Namanya Lubavitch. Nah, ini Lubavitch. Jadi kalau dikatakan antikris, ya saya berpendapat ya. Teman-teman boleh nggak setuju. Ini cuma pendapat saya. Saya bilang antikris atau Al-Masih itu ya orang-orang Yahudi yang sekarang. Tapi Bang, gitu. Mau nanya Bang, apakah nanti kan ini kan ada beberapa nih ya, kalau di Alkitab kita kan nubuat misalnya nih ya, kalau sebelum antikris datang itu sebelum akhir zaman itu kan nanti kan Israel akan dipulihkan. Apakah itu pemulihan Israel itu sebagai salah satu tandanya sebelum antikris datang? Dimana nanti pasti, tapi kita nggak tahu Israelnya mana. Kita jangan merujuk kepada satu negara yang ada bendera Israel. Kan ada mungkin dari rabiniknya. Karena Israel yang ada, ya pasti dari rabiniknya, bukan dari negaranya. Ya, kalau misalnya dari rabiniknya, mungkin saya cuma berpikir, ini spekulasi saya ya. Israel itu kan negara agamis ya. Iya. Pemimpin, kalau kita Indonesia punya MPR, DPR, kalau mereka punya Knesset. Knesset itu perwakilannya mereka yang berdasarkan pada mahkamah agama mereka. Jadi misalnya Ovid jadi seorang Yahudi Ortodoks. Kalau kamu mau jadi Yahudi yang benar tuh cuma Yahudi Ortodoks, yang lain itu cuma ecek-ecek ya. Kalau kamu mau jadi orang Yahudi, betul. Kalau kamu mau jadi Yahudi, kamu mesti mendaftar ke Beit Din. Beit Din itu, Beit itu rumah, Din itu agama, mahkamah agama, rumah agama. Kamu mesti masuk ke situ. Kalau kamu sudah diterima, biasanya kamu akan ditolak 3 kali. Kalau kamu sudah diterima jadi agama Yahudi, maka kamu boleh menjadi warga negara Israel. Warga negara Israel.
Iya. Kalau kamu udah Orthodox Judaism, kamu akan bisa jadi warga negara Israel. Karena apa? Karena negara Israel itu negara agama. Negara agama. Kan? Pemahamannya Pak, dasarnya dari mana? Apakah dari Taurat? Cuma berapa persen dari Taurat? Sisanya semua tafsir Rabi. Gitu. Nah, kalau kamu sudah masuk ke dalam agama Orthodox Judaism, kamu udah bisa jadi warga negara Israel. Ya kenyataannya seperti itu. Tapi teman-teman tahu nggak kasusnya sekarang ini kan mau ada presiden baru Israel, ya nggak sih? Iya. Kandidat terkuatnya salah satunya itu namanya Naftali Bennett. Naftali Bennett itu pernah jadi perdana menteri Israel waktu COVID. Nah, ada yang pernah dengar Naftali Bennett itu pernah ribut sama salah satu rabi yang pernah datang ke Indonesia? Yang jadi Vitiku nih di sini, di akun ini. Namanya Tovia Singer. Tovia Singer tahu tuh. Nah, Tovia Singer itu rabi ecek-ecek atau rabi beneran? Ecek-ecek. Beneran dong, beneran. Dia sekelas beneran, ya? Beneran. Ya, dia punya Outrage Judaism dia, organisasi besar tuh. Tahu nggak? Dia menuduh Naftali Bennett dan istrinya apa? Teman-teman bisa buka cerita, bisa buka di Google. Dia menuduh Naftali Bennett dan istrinya adalah seorang Kristen karena di rumahnya sering ada kebaktian. Jadinya, seandainya Naftali Bennett jadi presiden Israel, maka dia akan jadi presiden negara Israel yang beragama Kristen. Ya oke lah, dia mungkin nggak kelihatan Kristen, tapi dia percaya kepada Yesus. Dasarnya apa? Dasarnya omongannya si Tovia Singer. Tovia Singer mungkin nggak bohong masalah kayak gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Coba Aufid berani nggak nuduh Pak Prabowo adalah seorang Kristen? Nggak mungkin kamu bisa vokal kalau kamu nggak pegang bukti, bro. Iya. Kalau kamu nuduh Nandar, bisa, karena Nandar rakyat jelata, gitu kan. Ini yang dituduh Perdana Menteri, calon presiden. Nah, jadi kalau dibilang apakah Israel akan dipulihkan secara negara, mungkin bisa jadi, mungkin seandainya si Naftali Bennett terpilih misalnya gitu. Misalnya. Atau mungkin juga Israel yang rabbinik ini kembali berbalik arah. Karena apa? Misalnya contohnya si Donald Trump Kristen, kita tahu ya, dia Kristen lumayan keras ya. Dia evangelikal kalau nggak salah ya. Anaknya agamanya apa? Kristen. Yahudi coy. Yang cewek itu Ivanka Trump itu Yahudi. Itu nikah sama aku lupa namanya, Jared siapa ya? Bukan Jared Leto ya. Jared Leto itu vokalis 30 Seconds to Mars. Lupa namanya siapa itu, suaminya Ivanka itu. Jared Leto. Suaminya si Ivanka Trump tuh aku lupa namanya, Kak. Tapi bisa jadi dari permasalahan seperti itu, ujung-ujungnya orang-orang itu berbalik arah kepada siapa? Kepada kekristenan gitu. Ya, shalom Bang Gaijin. Tapi Donald si Tovia Singer sekarang kan udah punya cabang juga ya sampai ke Indonesia ya. Iya, punya cabang ya. Punya cabang dia ke Indonesia. Aku tuh kemarin tuh kan dia kan atau ada lawan barunya tuh, siapa tuh yang Benjamin Abadia tuh, yang yang Messianic Judaism juga tuh. Shalom Bang Fenrir. Shalom. Jared Kushner nama suaminya, orang Yahudi. Jared Kushner. Salah satu kehebatan aku bukan pendukung Trump ya, tapi salah satu keahlian dia adalah di eranya Trump dia bisa memindahkan kedutaan besar Israel untuk Palestina ke Yerusalem. Ya, jadi itu suatu gebrakan besar ya. Karena kalau dia sudah memindahkan kedutaannya di situ, berarti Amerika sebagai negara yang punya power itu mengakui kedaulatan Yerusalem adalah milik Israel. Gitu. Siapa yang bisa melobi itu? Salah satunya adalah menantunya yang namanya Jared Kushner. Ya, kalau dia Islam namanya bukan Jared Kushner ya, namanya Jarod nanti. Lanjut, Jarod teman-teman. itu serigala terakhir nggak Jarod? Serigala terakhir. Kira-kira gitu Kak. Itu kita hubungkan sama pemahaman itu ya, Muhammad dengan pemahaman yang Kristen ya.
Nah, tadi kalau orang Islam mengatakan hanya ada satu Al-Masih, enggak, 30 menurut Muhammad tadi, halaman 648. Dan kita udah ngitung sekarang jumlahnya udah 30. Iya, kalau di kita kan Mesias palsu itu konteksnya adalah antikris. Lah sedangkan di Islam Al-Masih itu lebih kemana? Al-Masih Al-Dajjal itu. Sedangkan yang tadi data yang ditunjukkan kan Mesias itu kan semua antikris. Oke, ya pertanyaan ini bagus. Islam itu arahnya kemana? Saya bilang kemungkinan besar kemungkinan besar kenapa ada dialog Kristen sama Islam? Karena kemungkinan besar 99% saya curiga Muhammad itu pingin masuk Kristen. Dia percaya nggak Yesus itu Allah? Saya yakin Muhammad percaya. Saya yakin Muhammad percaya Yesus itu Allah. Kok nggak salah ada kan ya di bukunya tadi itu aku baca di halaman 98 atau 99 gitu deh. Dia bilang kan ke Salman kalau ya kamu percaya kebenaran pasti kamu bertemu Yesus anak Maria. Ya. Betul. Misalnya, kenapa bukti-bukti Muhammad percaya Yesus itu Tuhan? Ya kita ngomong bukan sebagai penguasa ya, tapi sebagai Allah. Contoh, di dalam surat Yasin ayat 14. Di situ utusannya Isa, kita samakan dulu ya Isa sama Yesus ya. Karena kalau kita bilang Isa bukan Yesus ya, kita nggak bisa dialog ke sini. Ya udah kita udah tokoh yang beda, kita nggak ada hubungannya. Surat Yasin ayat 14, surat Yasin ayat 20, surat Yasin ayat 26, di situ cerita tentang rasul. Ya. Tapi menurut tafsirnya yang disebut-sebut rasul di situ itu juga ternyata adalah utusannya Isa. Nah, apakah mungkin utusannya Muhammad disebut rasul? Gak mungkin. Kok utusannya Isa disebut rasul? Berarti Isa setara sama siapa? Allah. Itu pertama. Kedua, dasar agama Islam lahir, kalau baca Sirah Nabawiyah, buku favorit saya, itu dimulai dari kisah-kisah orang Najran. Orang Najran yang dipersekusi oleh orang-orang Yahudi. Ada di mana ceritanya? Kamu asumsi aja, Prof Meta. Ada di surat Al-Buruj ayat 7 dan 8. Di situ berbicara tentang orang-orang Najran yang dipersekusi orang Yahudi, dan di dalam Sirah Nabawiyah mereka beriman kepada iman Tritunggal. Tulisannya betul-betul ditulis Tritunggal. Teman-teman udah tahu lah, pasti aku udah sering buka Kak Mia pasti udah tahu. Oke. Allah juga mengatakan bahwa mereka adalah orang beriman. Betul kan? Surat Al-Buruj ayat 7 dan 8. Mereka disebut sebagai orang beriman. Loh, orang Tritunggal itu beriman. Logika dari mana? Sementara orang Islam yang sekarang bilang Tritunggal itu nyembah 3 Tuhan. Artinya orang Islam sekarang ngikut Muhammad atau ngikut bukan Muhammad? Orang Islam sekarang itu ngikut ulama.